Oke ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la limatillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd, teman-teman sekalian, kita hari ini ketemu lagi setelah liburan Lebaran. Jadi pada kesempatan kali ini saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Apabila selama kita berinteraksi ada hal-hal yang dianggap kurang patut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di pertemuan kali ini kita akan membahas melanjutkan konsep demokrasi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kita akan mencoba mengkonekkan dan mengkontekskan dengan kondisi di Indonesia, bagaimana demokrasi itu di Indonesia. Nah, seringkali istilah demokrasi itu hanya sekedar dikaitkan dengan aspek pemilu. Jadi seolah-olah demokrasi itu hanya persoalan pemilu, one man one vote, atau persoalan election rights, itu aja saja. Tetapi sebenarnya pemaknaan demokrasi secara luas itu adalah bagaimana hak-hak sipil warga negara itu dipenuhi. Itu adalah makna demokrasi. Ruang-ruang partisipasi, ruang-ruang untuk menyampaikan gagasan itu diberi ruang. Itu sebenarnya makna demokrasi. Ya, nah kita akan mencoba untuk melihat. Jadi minggu kemarin atau sebelum Lebaran kita sudah mempelajari terkait dengan konsep demokrasi. Dan kemudian ada 8 prinsip di dalam demokrasi itu, dan itu menjadi bahan tugas saudara untuk merefleksikan di lingkungan saudara. Apakah kemudian di lingkungan saudara 8 prinsip itu atau salah satu prinsip dari demokrasi itu sudah dipenuhi atau belum. Itu sebagai tugas saudara, dan mulai hari ini sampai 1 minggu ke depan saudara punya kewajiban untuk mensubmit tugas tersebut. Nah, setelah kita mempelajari dan memahami konsep demokrasi, saat ini kita akan mencoba bagaimana demokrasi itu di Indonesia. Nah, melihat demokrasi di Indonesia ini, akan saya ajak teman-teman untuk melakukan proses reflektif dengan mencoba melihat dari makna demokrasi. Jadi kalau di Indonesia, makna demokrasi itu seringkali hanya dikaitkan dengan persoalan politik. Hanya dikaitkan dengan persoalan pemilihan politik. Itu yang saat ini terjadi, sehingga ketika ada pemilu, ya baik itu presiden, anggota DPR, bahkan sampai level terbawah pun pemilihan RT RW itu disebut sebagai ajang demokrasi, kan begitu. Jadi pemilihan umum itu dianggap sebagai ajang demokrasi. Ini adalah sebenarnya pemaknaan yang sempit terkait dengan makna demokrasi. Demokrasi hanya dimaknai sebagai one man one vote, atau dalam kajian lebih detail disebut dengan hak untuk memilih dan dipilih, election rights, kan gitu. Tetapi sebenarnya dalam pemaknaan yang jauh lebih luas, ya, demokrasi itu adalah bagaimana negara melakukan perlindungan atau protect. Satu, itu yang pertama. Yang kedua adalah melakukan penghormatan atau respect. Dan yang ketiga adalah bagaimana negara memenuhi itu profil hak-hak sipil warga negara. Jadi kalau ada negara, dia sudah mampu untuk memberikan perlindungan, memberikan penghormatan, dan pemenuhan hak sipil warga negara, maka negara itu akan disebut sebagai negara yang demokratis. Itu dalam makna demokrasi yang lebih luas. Orang bebas menyampaikan pendapat, ada ruang partisipasi, ada afirmatif kepada perempuan, misalnya dalam aspek pemilu. Regulasi yang dibuat adalah regulasi yang bersifat otonom, bukan yang bersifat otoriter. Ruang-ruang demonstrasi dibuka, maka negara itu disebut sebagai negara yang demokratis. Orang bebas untuk menjalankan keyakinan beragama dan keyakinan kepercayaannya, maka negara itu dapat disebut sebagai negara yang demokratis. Jadi negara demokratis tidak hanya dimaknai sebagai negara yang menyelenggarakan pemilu. Jadi kalau makna demokrasi itu hanya dikaitkan dengan pemilu, itu makna sempit. Nah, makna luasnya adalah itu tadi. Bagaimana negara itu melakukan tuh protect, bagaimana negara itu melakukan tuh respect, dan bagaimana negara itu melakukan tuh profil terkait dengan hak-hak sipil warga negara. Itu makna demokrasi di kita.
Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mencoba melihat dari narasi konstitusi. Bagaimana sih konstitusi negara itu melihat aspek demokrasi ini? Saya akan melihatnya di dua aspek ya, terkait dengan konstitusi. Yang pertama adalah kita akan merujuk pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar yang disebut di situ adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Maka inilah sebagai legitimasi adanya pemilu di Indonesia. Ini jadi narasi konstitusi itu dibagi menjadi dua juga. Ada dalam pengertian yang sempit dan ada dalam pengertian yang luas. Nah, pengertian yang sempit itu akan merujuk pada aspek pemilu. Nah, aspek pemilu itu ada pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar dengan makna yang terkandung di dalamnya adalah kedaulatan ada dalam di tangan rakyat. Ini sebagai legitimasi adanya pemilu. Rakyat berhak untuk menentukan pemilihan. Pemilihan itu bukan hanya memilih pemimpin, tapi dengan memilih pemimpin itu akan menentukan nasib bagaimana dia akan dibawa. Yang kedua adalah narasi itu akan terbangun berdasarkan pasal 22E, ya, huruf E Undang-Undang Dasar. Yang di situ disebutkan adalah dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk juga pemilihan daerah, itu dilakukan secara jurdil, itu di pasal 22E. Ini dalam makna yang sempit sebenarnya. Jadi konstitusi kita juga mengatur terkait dengan demokrasi. Nah, di mana itu dapat kita temukan dalam pengertian yang sempit dapat kita temukan di dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 22 huruf V Undang-Undang Dasar 1945. Dalam artian yang luas, ya, dalam artian yang luas, narasi konstitusi itu juga menempatkan demokrasi sebagai sendi kehidupan bernegara. Itu dapat kita temukan di mana? Di dalam bab tentang hak asasi manusia. Nanti saudara dapat temukan di pasal 28. Jadi sebenarnya ketika hak-hak asasi manusia yang ada di dalam konstitusi itu dijalankan, maka negara kita itu adalah bercorak sebagai negara yang demokratis. Ya, ini apabila kita lihat dari, jadi yang pertama tadi adalah dari maknanya dan yang kedua adalah dari narasi konstitusinya. Nah, bagaimana dalam pengalaman bernegara di kita, dalam pengalaman bernegara di Indonesia, paling tidak kita akan menemukan 3 jenis demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia. Yang pertama adalah demokrasi Pancasila. Ini bagaimana Undang-Undang Dasar itu dijalankan, baik Undang-Undang Dasar ketika disahkan 18 Agustus 1945, ataukah kemudian kita kembali lagi pada Undang-Undang Dasar, ya, setelah rezim Orde Baru berkuasa. Itu maknanya kemudian disebut sebagai demokrasi Pancasila. Walaupun nanti juga pasti ada catatan-catatan. Apakah layak kemudian kehidupan bernegara dan berbangsa di dalam masa Orde Baru itu disebut sebagai demokrasi Pancasila. Masih ada peristiwa Petrus, masih ada peristiwa Marsina dan yang lain sebagainya itu. Tetapi kita punya pengalaman dalam bernegara bahwa demokrasi kita adalah menganut demokrasi Pancasila. Jadi demokrasi yang bercorak pada Pancasila. Yang telah kita pelajari bersama-sama dan mudah-mudahan sudah dipaparkan oleh dosen Pancasila ketika di semester sebelumnya. Yang kedua adalah demokrasi parlementer. Ini adalah konsekuensi dari sistem bernegara kita. Jadi kita pun pernah punya pengalaman dalam kehidupan bernegara itu berdasarkan sistem pemerintahnya adalah parlementer. Ada Perdana Menteri saat itu. Nah, ketika negara itu dijalankan dengan model itu, maka demokrasinya adalah demokrasi parlementer. Sehingga kita mengenal yang namanya Kabinet Juanda, Kabinet Ali Sastro Amicoyo, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini adalah demokrasi yang dijalankan secara terpusat, sentral. Ya, ini terjadi setelah Dekret 5 Juli 1959 sampai kemudian jatuhnya Pak Karno. Ini disebut dengan demokrasi terpimpin. Jadi konsep demokrasi yang pernah ada dan kita punya pengalaman demokrasi di Indonesia itu 3 ini. Nah, apakah hari ini kita ini dalam kondisi yang demokrasi Pancasila? Ya coba kita refleksikan. Ketika ada orang masih nyinyir kepada yang lainnya, masih banyak orang kemudian mau menyebarkan berita bohong, apakah kemudian itu dapat dikategorikan sebagai demokrasi Pancasila? Nah, kita refleksikan, itu tugas kita sebagai insan akademis. Ya, ini yang menjadi catatan kita bersama.
Oke. Jadi pemaknaan yang jauh terkait dengan demokrasi itu akan terkait dengan dipenuhinya hak-hak sipil politik warga negara. Sehingga kita diukur di sini, ya di Indonesia itu akan diukur. Seluruh negara di dunia itu ada pengukuran terkait dengan indeks demokrasi Indonesia. Jadi ada indeks demokrasi, diukur dari apa? Indeks demokrasi ini diukur dari dipenuhinya hak-hak sipil politik warga negara. Tidak hanya diukur dari aspek pemilu saja. Ini dalam konteks demokrasi di Indonesia. Nah, kita sudah lama ini dijalankan oleh Bappenas, ada program terkait dengan indeks demokrasi Indonesia atau disebut dengan IDI. Jadi IDI ini bukan Ikatan Dokter Indonesia tapi indeks demokrasi Indonesia. Posisi Indonesia di mana? Ini contoh aja sampel ya. Ini saya ambilkan IDI 2009 sampai 2017. Ini tren. Ya, ini tren demokrasi di kita. Ya, ini tren demokrasi di kita itu semacam ini. Tahun 2021 jauh lebih nurun lagi dalam posisinya. Nah, aspeknya apa yang kemudian diukur? Aspeknya ini, aspek kebebasan sipil, aspek hak politik, aspek lembaga demokrasi. Ini akan mengukur indeks demokrasi itu. Ya, misalnya aspek kebebasan sipil. Ketika ada suatu daerah itu menghalang-halangi mahasiswa untuk demonstrasi, pasti indeks demokrasinya akan jatuh. Misalnya aspek hak politik, ketika ada satu daerah kemudian menghalang-halangi orang mendirikan rumah ibadah, itu pasti akan jatuh indeks demokrasi. Atau kemudian di suatu daerah partisipasi perempuannya minim di lembaga parlementernya, di lembaga legislatifnya, parlemennya, di DPRD, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, itu minim partisipasi perempuannya. Kemudian banyak perda yang kemudian menimbulkan masalah, pasti indeks demokrasinya akan jatuh. Nah, ini adalah parameter-parameter yang dibangun terkait dengan aspek demokrasi di kita. Ini teman-teman. Ya. Dan yang terakhir ya, saya ingin menutup satu diskusi kita di pertemuan kali ini. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Yudi Latif. Pak Yudi Latif itu menyampaikan bahwa bagaimana sih posisi demokrasi di kita. Posisi demokrasi di kita itu -2. Yang pertama adalah minus legitimasi, dan yang kedua adalah minus efisiensi. Itu menurut Pak Yudi Latif. Minus legitimasi itu kayak apa? Nyatanya Undang-Undang KPK kemudian ditolak oleh masyarakat, mahasiswa demo besar-besaran. Ya, ketika ada Undang-Undang Cipta Kerja itu ditolak besar-besaran oleh masyarakat. Berarti kan regulasi yang dibuat itu tidak mencerminkan demokratis, itu ada pemaksaan untuk membuat itu. Ini saya meminjam istilahnya Pak Yudi Latif ya. Jadi dia menyebutkan dengan minus legitimasi, masyarakat tidak memberikan legitimasi yang memadai terkait dengan aspek demokrasi di Indonesia. Kalau biasanya saya sering menyinggungnya, legitimasi itu kan ada 3. Ada legitimasi konstitusional, berarti normanya memberikan legitimasi. Kemudian yang kedua adalah legitimasi moral, berarti itu sesuai dengan kajian hak asasi manusia, kodrati manusia. Dan yang ketiga adalah legitimasi sosial. Masyarakat menghendaki enggak untuk itu. Kalau masyarakat tidak menghendaki, maka tidak memiliki legitimasi sosial. Itu kalau belajar terkait dengan teori legitimasi. Terus kemudian yang kedua adalah minus efisiensi. Itu yang disampaikan oleh Pak Yudi Latif. Banyak aspek demokratis di Indonesia itu sebenarnya nggak perlu, tapi kemudian diada-adakan. Banyak regulasi itu yang sudah sangat memadai, tapi kemudian cenderung dipaksakan. Inilah yang menjadikan demokrasi di Indonesia itu -2 hal ini. Saudara bisa cari referensinya yang disampaikan oleh Pak Yudi Latif. Saya hanya memberikan tracker aja siang hari ini ke teman-teman. Jadi Pak Yudi Latif pernah menyampaikan bahwa demokrasi di kita itu adalah -2 tadi itu, minus legitimasi sama minus efisiensi. Kiranya itu teman-teman sebagai materi kita pada hari ini. Kalau ada forum diskusi lebih lanjut, saya persilakan.